Sekarang bungge Mendung. Halo, Sobat Peksi. Sekarang saya sudah sampai di Dusun Plalar. Kemudian dari Gaul Selamat Datang Dusun Plalar itu ada sebuah tempat, yaitu yang menandakan pertapaan Candi Haji Meneng. Ya, mungkin nanti kita akan mengupload pertapaan Candi Haji Meneng itu lokasinya di mana. Mungkin ada seseorang warga masyarakat yang akan memberitahu saya letak lokasi pertapaan candi itu. Masih jauh kah Pak lokasi untuk menuju ke pertapaan ini dari Dusun Plalar ini? Sekitar 1 kilo, Pak. 1 kilo. 1 kilo. Mungkin di daerah sana masih ada penunjuk arah atau mungkin Masih ada, Pak. Di jalan ini lurus sampai utara, nanti ada tikungan, itu ada petunjuk jalan. kemudian kalau kita memakai kendaraan roda 2, apakah kendaraan roda 2 juga bisa mencapai ke pertapaan, Pak? Sudah, Pak. Sudah 2. Tapi kalau musim hujan ya jalannya agak licin. Jadi nanti saya ikut jalan ini saja sampai mentok, Ya, kemudian belok kanan. kanan terus sampai kanan, nanti belok kiri. Mungkin terima kasih Bapak. Iya, iya. Ya. Lanjut, Pak, ini. Ini adalah lokasi jalan di Dusun Plalar yang dikatakan Bapak tadi adalah untuk menuju ke pertapaan Candi Haji Meneng. Ya, sahabat Peksi, kita sampailah di rumah paling ujung utara dari Dusun Plalar yang mungkin lokasinya berdekatan dengan pertapaan Candi Ajar yang akan kita tuju pada siang hari ini. Dan ternyata untuk menuju lokasi dari pertapaan Candi Ajar ini juga bisa dilalui dari wilayah Dusun Grenjeng, Sobat Peksi. Nah, ini adalah lokasi jalan yang menghubungkan Dusun Plalar dengan Dusun Grenjeng. Mungkin untuk saat ini memang jalannya belum jadi, tapi tahun-tahun yang akan datang, mungkin tahun depan, jalan ini sudah bisa untuk dilalui oleh kendaraan roda 4. Dan ini kita sudah memasuki di perkebunan, jalan untuk menuju ke pertapaan Candi Ajar, jalan satu-satunya yang harus sahabat Peksi lewati untuk menuju ke pertapaan Candi Ajar tersebut.
Jalan untuk menuju ke pertapan Candi Ajar Candi bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 yang sampai saat ini mungkin untuk roda 2 bisa dengan leluasa karena jalannya rata. Ternyata ini adalah dulunya adalah bekas dari saluran irigasi, sobat peksi. Mungkin dapat kita saksikan di sekitar jalan menuju ke pertapaan Ajar Candi banyak tanaman yang mayoritas adalah tanaman jahe dan kunyit, merupakan empon-empon yang menurut penduduk karena untuk menanam jagung untuk saat ini adanya hama kera yang mengganggu pertanian warga. Jadi kebanyakan warga masyarakat di sekitar pertapan Candi Ajar ini menanam empon-empon yang untuk mengurangi serangan daripada hama kera itu sendiri. Tidak perlu lama sobat peksi kita untuk menjangkau di pertapaan Candi Ajar ini. Saat ini saya sudah sampai yang letaknya ada di lahan milik warga masyarakat. Dan inilah yang mungkin dikatakan oleh warga sekitar adalah candi atau pemakaman yang menurut warga sekitar namanya adalah pemakaman Ajar Haji Meneng yang terletak di utara dari Dusun Plalar. Dan menurut perkataan warga sekitar, makam ini ada dua, yang mungkin adalah Ki Ajar Haji Meneng dan istrinya. Tapi untuk saat ini kami tidak menemukan makam yang satunya karena sudah mungkin kurang terawat atau bagaimana, sehingga kami hanya menemukan satu buah makam yang ada di pertapaan Ajar Haji Meneng ini, sobat peksi. Ya, ini adalah makam yang satunya, yang menurut warga sekitar ini adalah makam dari Ajar Haji Meneng bersama istrinya. Kemudian dari sini kita akan menuju ke tempat pertapaannya. Tempat pertapaannya ada di sebelah barat selatan, atau tepatnya di sebelah baratnya, yang diyakini sebagai puncaknya daripada candi itu sendiri.
Untuk jalan menuju ke puncaknya juga masih tetap bisa untuk dilalui oleh roda 2. Atau mungkin bagi yang membawa kendaraan roda 2 bisa parkir di area di perempatan yang berdekatan dengan makam Ki Hajar Haji Meneng tersebut. Ya, kita sudah sampai tepat di atas puncaknya. Puncak dari pertapaan Hajar Haji Meneng. Yang menurut orang sekitar ini adalah tempat pertapaannya Ki Hajar dahulu. Sewaktu dia bertempat di Bukit Candi ini. Tempatnya sangat bersih, karena ini adalah berada di puncak, jadi udara terasa sangat dingin dengan angin yang terus saja tidak ada habisnya. Kemudian juga ada sebuah tempat selfie deck, atau lebih tepatnya dinamakan rumah pohon atau bagaimana. Kemudian dari pertapaan, dari puncak pertapaan Hajar Candi, kita bisa melihat kawasan dari Gunung Kendil, kemudian Pegunungan Silamuk, Puduk Coblong, dan di sebelah barat lagi adalah Gunung Budak yang menjadi calon wisata dari Ngadipuri yang akan dikembangkan oleh pengelolanya. Dari atas ini dapat kita lihat persawahan warga yang saat ini sedang hijau-hijaunya. Tepat di bawah daripada Bukit Hajar Candi ini, Sobat Peksi. Melihat dari lokasi di tempat pertapaannya Ki Hajar Haji Meneng ini, sepertinya telah ada aktivitas warga untuk tetap menjaga tempat pertapaan ini bersih. Karena menurut informasi warga, di tiap malam-malam tertentu juga ada yang melaksanakan ritual bertapa atau meditasi di daerah ini. Di puncak Bukit Candi ini luasnya kira-kira sekitar 10 meter, 15 meter persegi, yang tepat di puncaknya. Waduh, Sobat Peksi, sudah hampir 5 menit kita melaksanakan perjalanan untuk mencari air terjun Jolotundo yang dimaksudkan warga tadi. Tapi sampai saat ini belum menemukannya. Kita sampai di sebuah aliran sungai yang mungkin di atas dari aliran sungai inilah yang dimaksud oleh warga adanya air terjun Jolotundo itu. Kita sudah memasuki di wilayah hutan
wilayah hutan yang didominasi adalah pinus, ya, tanaman pinus. Yang hutan milik perhutani ini sobat peksi. Mungkin untuk menjangkau tempat ini sobat peksi, kita harus berjalan kaki, karena tidak mungkin di tempat yang saya lalui tadi bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 setelah dari pertapaan ajar Haji Meneng tadi. Dan jalannya masih berlanjut dengan sungai. Kita menyusuri di kiri kanan sungai untuk mencoba mencari air terjun Jolotundo yang kami dapat informasi dari warga sebelum di pertapaan ajar Candi tadi, sobat kecil. Lumayan melelahkan. Semoga nanti air terjun yang dimaksud bisa menghapus kelelahan saya, sobat peksi. Ya, sobat peksi, setelah kita menyusuri sungai sekitar 5 menit, kita telah hampir sampai di lokasi daripada air terjun Jolotundo yang dimaksud warga tadi. Tapi jalan untuk menuju ke air terjun masih semak belukar, dan saya harus melewati sungai-sungai kecil untuk mencapai lokasi daripada air terjun tersebut. Dari sini sudah mulai terdengar riak-riak suara dari air terjun yang dimaksud oleh warga tadi. Tapi sayang jalannya masih begitu susah untuk dilalui, karena memang air terjun ini belum pernah dieksplor oleh orang untuk dijadikan tempat wisata. Harus melewati batu-batu besar yang berada di tengah-tengah sungai kecil. Ya, sobat peksi, sampailah kita di air terjunnya. Tapi sayang sobat peksi, kita hanya sampai di air terjun yang paling bawah. Kemudian yang dimaksud dengan air terjun Jolotundo itu adalah 2 air terjun, yang satu dan kemudian yang di atas itu, ya, itu air terjun ini terbagi menjadi 2, yaitu air terjun pertama yang di atas ini, kemudian air terjun yang di bawah adalah ini. Lumayan sobat peksi, kelelahan yang kita selama perjalanan akhirnya bisa terobati setelah menemukan air terjun Jolotundo yang dimaksud ini. Ketinggian daripada air terjun ini yang di bawah ini sekitar 7 meter. Kemudian untuk tindolnya yang atas sekitar 15 meter. Jadi total hampir 20 meter dari air terjun yang pertama ini kemudian ke air terjun yang kedua. Mungkin inilah yang dimaksud warga sekitar bahwa ini adalah air terjun Jolotundo yang terletak di kaki Gunung Pegat, kawasan perhutani di sebelah utara dari Dusun Plalar. Sekian dan terima kasih sobat peksi. Ya sobat peksi, dengan bersusah payah akhirnya saya bisa untuk mencapai, walaupun tidak
bisa tepat di bawah dari air terjun yang kedua kalau kita hitung dari bawah. Ternyata luar biasa sobat peksi, ternyata memang benar bagus air terjun Jolotundo yang ada di sebelah utara dari dusun Plalar ini. Nah, mungkin untuk bisa mencapai ke air terjun yang atas ini, walaupun titik lokasi dari air terjun yang bawah dan yang atas ini hanya berjarak sekitar 10 meter pada hamparannya, kemudian ada air terjun lagi yang kelihatannya di bawah daripada air terjun yang di atas ini ada mirip sebuah goa yang mungkin memang untuk saat ini saya tidak bisa untuk menjangkau air terjun yang di atas ini. Luar biasa. Cukup sekian dan terima kasih.